Guys, kalian tahu gak kalau kecerdasan itu bukan faktor utama dalam menentukan kesuksesan finansial kita? Coba dengerin. Cerita ini diambil dari buku karangan Morgan Housel yang berjudul Psychology of Money. Kita mulai dari dua kisah orang yang sangat berbeda. Yang pertama, ada seorang jenius yang merancang dan mematenkan salah satu komponen penting di router Wi-Fi. Dia menjadi seorang yang sangat kaya di usia yang baru 20-an. Namun, orang tersebut memiliki sifat yang kurang bijaksana, seperti menghamburkan uang dan berpoya-poya. Ia bahkan pernah membeli koin emas seharga $1.000 dan dilemparkan ke dermaga demi kesenangan belaka. Kalian tahu? Hal tersebut tidak bertahan lama. Orang tersebut akhirnya bangkrut dan kehilangan harta kekayaannya. Berbeda dengan orang kedua, yaitu seorang penjaga pom bensin sekaligus petugas kebersihan bernama Ronald James Reid. Ronald ini merupakan orang pertama yang lulus SMA di keluarganya. Dan itu adalah hal yang cukup mengesankan, sebab Ronald ini bukan berasal dari keluarga yang kaya, atau bisa dibilang berasal dari keluarga yang kurang beruntung. Karena untuk pergi ke sekolah saja, dia harus menumpang pada orang lain setiap harinya. Nah, orang-orang mengenal Ronald ini sebagai seorang yang bersahaja. Dia bekerja di pom bensin selama 25 tahun. Dan bekerja sebagai petugas kebersihan selama 17 tahun. Dari kerja kerasnya, dia mampu membeli rumah dengan 2 kamar seharga $12.000 dan hidup di sana bersama keluarganya sampai ia meninggal. Ronald meninggal pada tahun 2014 di usianya yang ke-92 tahun. Setelah kepergiannya, barulah seorang yang bersahaja itu masuk ke berita internasional, guys. Karena dalam surat wasiatnya, ia mewariskan $2 juta lebih kepada anak-anaknya dan $6 juta lebih kepada rumah sakit dan perpustakaan tempat dia tinggal. Mereka yang mengenal Ronald tentunya kaget dari mana Ronald mendapatkan uang sebanyak itu. Ternyata tidak ada rahasianya, guys. Ia tak pernah memenangkan lotre atau mendapat warisan besar. Ronald menabung berapapun yang bisa ia tabung dari hasil kerja kerasnya dan menginvestasikannya di saham blue chip. Kemudian dia sabar menunggu sampai puluhan tahun sampai tabungan kecil itu menjadi $8 juta lebih. Nah guys, dari dua cerita tersebut dan berbagai pengamatan yang dilakukan oleh Morgan Housel, dia menyimpulkan bahwa mengelola uang dengan baik itu tidak ada hubungannya dengan kecerdasan kita dan lebih banyak berhubungan dengan perilaku kita. Morgan menyebut bahwa soft skill pengelolaan uang lebih penting dari hard skillnya, dan ia menyebut kemampuan itu sebagai psychology of money. Jadi guys, kesimpulannya, faktor utama dari kesuksesan finansial kita adalah perilaku kita sendiri. Bagaimana cara kita menahan hasrat dan mengendalikan emosi dalam menggunakan uang kita. Nah, itu dia kesimpulan dari pengantar buku Psychology of Money. See you in the next chapter.